mungkin bisa nih kabarin teman-temannya, nih roomnya udah dibuka jadi silahkan masuk. Oh ini ada yang gabung lagi nih, Rizka. Halo Rizka. Halo Kak Indah. Halo, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah sehat. Kak Indah gimana? Ih Kak Baik Indah cantik dong. banget. Aku malu banget, aku mau melayang ini guys. Teman-teman yang bisa on-cam dong, biar kita tuh saling kenal. Guys, aku juga sudah rindu sekali pada kalian-kalian. Sudah tidak bertemu akibat corona ini. Wih, gila. Tat, apa kabar Pak? Ini adalah pemateri kita yang sangat luar biasa ya teman-teman. Halo Kak Satria. Iya Kak Satria itu masih mati loh. Halo, halo, halo. Oke, masuk. Siapa lagi nih yang sudah hadir? Kita akses. Sela. Halo Sela. Kita sapa yang lain. Halo kalian. Halo. Halo Kak. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Putus-putus ya. Suara aku kedengeran nggak? Takutnya nggak kedengeran. Kedengeran kan? Dengeran Kak. Oke, mantap. Oke, ada yang masuk lagi, Rayani. Halo Rayani. Rayani Halo Syada. Kak. Halo. Tunggu sebentar ya, kita tunggu teman-teman yang masuk. Rizka nih mood banget ya, aku nih lihat kamu. Teman-teman juga nih yang bisa on cam biar kita kenalan, biar kita saling kenal deh di UKM Bima. Liman on cam dong. Iya nih Kak Liman tuh diminta sama pemateri kita nih. Halo Kak Liman. Oh lagi hujan di sana. Halo. Aduh, On-cam maaf dong ini Kak nih. habis hujan di sini sinyalnya sebentar ya. Ini saya ganti laptop. Saya mau ganti laptop. Mau Soalnya ganti sinyalnya laptop. nih belum bisa Oh, on cam. mantap. Kita tunggu Iya, loh on-camnya sebentar. nih. Tunggu sama teman-teman on-camnya nih. Ya nanti aja deh. Sebentar. Ini masih muter sinyalnya soalnya. Iya muter-muter ngapain? Muter-muter itu sih. Kak Satria lagi di mana? Lagi di Temanggung. Oh di Temanggung, gue kira di Jogja loh. Wah, Temanggung. Di rumah. Oh iya. Kak Rizka ini lagi di mana nih? Lagi di apa ya? Korea bagian selatan kayaknya Kak. Bagus banget, ya ampun. Hebat loh dia ya. Dalam sehari udah nyampe sana loh. Mantap. Subuh tadi sih berangkatnya Kak. Oh, oke. Siapa lagi yang baru masuk? Halo Dian Arista. Dian Arista nih. Halo Dian. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke. Untuk operator silahkan.
Halo Indah. Unit kegiatan mahasiswa bimbingan internet. Dapat visi UKM 5 yaitu di kalangan mahasiswa dengan kemajuan profesional di kalangan. Selain itu, UKM 5 juga memiliki beberapa misi, yaitu pertama, mengembangkan konten mahasiswa di bidang digital marketing. Kedua, membangun wirausahawan sejati sejalan perkembangan dunia ilmu teknologi. Ketiga, menciptakan solidaritas seluruh anggota UKM 5 dengan semangat kebersamaan. Selain visi dan misi, UKM 5 juga memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, selalu ada untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian diri dalam bidang internet marketing. Kedua, sebagai pengasahan kemampuan dalam bekerja sama serta kepemimpinan baik individu maupun dalam berorganisasi. Tiga, untuk mengetahui teknik-teknik pemasaran khususnya dalam bidang internet marketing. Keempat, membina anggota-anggota menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, berwawasan luas dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh anggota maupun pengurus UKM. Pertama, sesi diskusi mingguan. Sesi ini dilakukan setiap minggu untuk saling sharing terkait topik digital marketing sesama pengurus dan juga anggota UKM. Terkadang kita juga akan menghadirkan materi yang luar biasa yang sudah memiliki pengetahuan dan praktek di bidang digital marketing sebagai materi untuk menambah wawasan baik pengurus maupun anggota UKM, serta langsung mempraktikkan ilmu digital marketing fasilitas yang diberikan oleh kampus baik itu internet, Twitter, dan lain. Berikut adalah alasan kenapa kalian harus memilih bergabung lagi. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu internet dan sosial media? Apalagi dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang. Semua aktivitas bisa kita lakukan secara digital. Mulai dari aktivitas belajar, bekerja, bahkan belanja. Dan ajaibnya, kita juga bisa memasarkan produk kita secara digital loh. Yuk kita cari tahu. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah produk menggunakan digital atau internet. Tujuannya untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan lebih luas lagi. Seperti yang kita tahu, pengguna teknologi dan internet di masyarakat sangat luas. Sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan bahan utama oleh para pebisnis. Pasti kalian pernah dengar tentang Facebook Ads, Google Ads, billboard elektronik, email marketing, dan mobile marketing. Itu semua termasuk teknik pemasaran dalam digital marketing. Menarik kan? Mau tahu lebih lanjut tentang digital marketing? Yuk belajar bareng kita. Mari kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.
Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama UPM 5, Unit Kegiatan Mahasiswa Bimbingan Internet Marketing di acara kelas mingguan 5. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena pandemi ini belum selesai, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Oke, pertama-tama aku mau bacain dulu susunan acara pada malam hari ini. Berikut susunan. Diawali pemutaran video pengenalan, dilanjutkan pengenalan para pengurus BIMA, disusul pemaparan materi oleh Kak Satria, dilanjutkan tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup. Sebelum kita masuk ke acara pengenalan pengurus UKM 5, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi teman-teman, sekarang aku mau perkenalkan diri dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Yang udah lama kenal aja kadang belum sayang. Iya. Jadi semuanya, nama aku Aninda Aryani. Aku mahasiswa manajemen Universitas Semakarya Asia, dan kebetulan juga pengurus dari UKM 5 yang menjabat menjadi bendahara, yang 1 jam ke depan akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Jadi jangan bosan nanti selama 1 jam ke depannya lihat muka aku kayak gini. Jadi teman-teman, aku mau ingetin, nanti di akhir kelas akan ada daftar hadir yang akan di-share sama pengurus, jadi jangan lupa diisi. Oke, jadi teman-teman, di sini mungkin awal aku mau kenalin secara singkat dulu kali ya sebenarnya UKM 5 itu apa. Yang kemarin udah, mungkin kalau teman-teman ikutan webinarnya, dan sekarang juga ngadain kelas minggu 5. Pasti udah ada gambaran ya, setelah tadi kita udah muterin video pengenalan. Jadi UKM 5 ini adalah wadah untuk mahasiswa mendalami ilmu internet marketing. Kayak gitu. Dan sekarang ini adalah acara rutin kita setiap minggu. Biasanya kita khususkan untuk anggota BIMA, anggota UKM 5, tapi sekarang kita buka untuk umum, sekalian kita open door placement kayak gitu. Jadi setelah open door placement 5 ini selesai, kelas kita akan menjadi kelas khusus anggota BIMA lagi. Dan karena ini juga agenda rutin dari UKM 5 yang pastinya ke depannya nih teman-teman di sini sama pengurus-pengurus ini juga akan menjadi keluarga. Jadi aku mau kenalin dulu para pengurus UKM kita. Jadi untuk teman-teman juga nih pas nanti aku kenalin pengurus-pengurus, kalau mau ada yang tanya, boleh banget open mic atau mungkin di chat, nanti bisa langsung aku tanyain ke yang bersangkutan. Dan acara kita kali ini sifatnya santai aja ya, jadi nggak usah canggung-canggung mau nanya, mau open mic, mau open cam lagi masak pun nggak apa-apa, jadi kita acaranya santai-santai aja. Oke, kita mulai dari kepalanya kita dulu nih, dari ketua UKM kita. Kita sapa aja. Halo Kak Novi. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Suara kabarnya, Novi Kak jelas Novi? ya? Jelas banget, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah baik. Kabar Kak Indah gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi Kabar Novinya teman-teman? adalah ketua UKM 5 ya teman-teman. Tuh ditanya apakah teman-teman baik-baik saja kabarnya. Baik. Ya. Lagi sibuk apa Novi? Iya Kak. Lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang ya masih sibuk dengan kuliah lah. Ya ada tugas-tugas kuliah. Ya gitu-gitu aja sih Kak Indah. Cuman namanya juga mahasiswa, sibuknya di situ-situ aja. Banyak tugas ya pastinya. Setuju. Oke, thank you waktunya Novi. Iya, makasih Kak Indah. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya kita mau kenalan sama Wakil Ketua UKM 5. Halo Rizka. Iya, halo Kak Indah. Halo, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik Kak. Gimana kabarnya Kak Indah? Baik juga dong, alhamdulillah. Jadi belakangan ini lagi sibuk apa nih? Kalau aku kayaknya lagi sibuk kuliah sama ngerjain tugas aja sih Kak. Belakangan ini ya. Oh iya, Kak Rizka ini semester berapa nih sekarang? Semester 5 Kak. Oke, semangat ya kuliahnya. Semoga dilancarin Iya. semuanya. Kak Indah juga semangat ya.
Iya, thank you waktunya Rizka. Iya, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut ke sekretaris kita nih. Siapa sekretaris kita? Sapa. Halo Doni. Halo Kak Indah, Oke, halo. Gimana kabarnya kamu? kabar baik. Alhamdulillah. Lagi di mana? Lagi di kos ini. Di Jogja berarti. Biasalah. Anak rantauan Iya. kan di kos. Oh, rantauan. Asli mana Doni? Ya. Aslinya dari Batam. Ada nggak di sini yang dari Batam ya? Tuh ada nggak yang dari Batam? Batam nih Kayaknya nggak teman-teman. ada ya. Oh, Aku tuh sendiri ada nih. yang ngacung tuh. Enggak, dia dari bohong gitu ya. Tembangung dia. Oke, jadi lagi sibuk apa nih Kak Doni? Ya sibuknya biasa ya, kuliah, rutinitas di kos, organisasi. Jadi sibuk di Dima juga pastinya ya. Iya, salah satunya. Oke. Sukses terus Kak Doni. Ya, sukses untuk kita semua. Dadah. Ya, amin. Oke, selanjutnya aku mau kenalin kor dari PSDM dan Kominfo. Mari kita sapa. Halo Abi. Mainnya dong Kak Abi. Belum kedengaran suara merdunya ini, belum kedengeran. Ya, halo Kak Indah. Oke, halo. Apa kabar? Baik Kakak. Kak Indah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak Abi nih? Kuliah Kak. Mahasiswa kan saya soalnya. Oh, Saya cuma masih kuliah doang Kak. lagi sibuk ini apa namanya, banyak tugas yang meresahkan ya kalau udah. Aduh, apalagi online tuh banyak banget ya tugasnya ya kalau online. Iya Kak, banyak banget Kak. Kalau begadang-begadang kan ngerjain tugas. Gila emang. Waduh, ini berarti mahasiswa yang amat patut dicontoh ya. Betul sekali. Oke deh, thank you Kak Abi waktunya. Sama-sama Kakak. Selanjutnya nih yang terakhir adalah koor kegiatan dari Lima. Kita sapa, halo Liman. Ya, suaranya dong. Mau mendengar suara merdunya Liman nih. Lah dia bingung tuh. Nggak ada suaranya, Man. Ya nih Kak Liman nih, aku mau dengar suara merdumu loh Kak. Halo Kak Liman. Dia terdiam guys, mungkin lagi ada kesalahan mic-nya kali ya. Halo, sebentar. Halo, sekarang nggak apa-apa lah suaranya di laptop, di HP, ininya di laptop. Tapi tetap merdu kok, tenang, tetap merdu. Oh iya, siap. Halo, Apa selamat kabarnya? malam. Alhamdulillah Malam. baik. Lagi di mana nih Kak Liman? Halo, gimana Kak? Lagi di mana? Masih di Pangandaran. Wih, ini deket pantai dong. Jauh sih. Oh jauh. Salah, aku kira kalau Pangandaran deket pantai guys. Oh Jauh. enggak. Oh, Ini enggak ya? kebetulan iya, nggak terlalu jauh sih. Cuma kalau deket Berarti- banget ya enggak. Nggak depan rumah pantai gitu ya? Iya, enggak kalau deket rumah. Jadi lagi sibuk apa nih Kak Liman belakangan ini? Kalau sekarang ya kuliah sambil apa ya? Sambil rebahan. Iya, sambil lebaran Kak, bener. Ya, rebahan tuh udah menjadi skill kita semua gitu nggak sih kayak? Iya Skill bener. wajib. Cuma ya rebahan juga bisa ngasilin duit. Iya dong, makanya kita belajar di Bima tuh biar rebahan, scroll HP tapi dapet duit. Iya, mantap. Bener banget Kak. Oke deh, thank you waktunya Kak Liman. Oke, sama-sama. Mohon maaf ya ini ada kendala. Selalu, santai. Oke, terima kasih kakak-kakak pengurusnya udah gabung untuk ngobrol-ngobrol. Biar teman-teman di sini juga lebih kenal, terus juga lebih nyaman dan lebih yakin nih untuk bergabung sama UKM. Oke, langsung aja kita menuju acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Kak Satria Maulana Setioko. Pasti udah pada nggak asing ya sama Kak Satria ini, udah sering lihat nih di seminar-seminar dari Unwahid juga. Nah, beliau ini mahasiswa UMAHA Prodi Manajemen
dan owner dari Ini Baru Bata Gor Temanggung. Dan banyak banget pengalamannya, pernah jadi promotor di PT HRD Indonesia periode 2016-2017, terus juga runner up bisnis plan nasional tahun 2018, dan juga ketua himpunan mahasiswa manajemen 2019. Banyak banget. Jadi di sini kita akan sharing ilmu bareng beliau tentang optimasi Instagram untuk meningkatkan penjualan. Karena kita tahu IG itu udah banyak banget nih penggunanya. Jadi langsung aja kita sapa pemateri kita. Halo Kak Satria. Halo, selamat malam Mbak Indah. Malam, gimana nih, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah. By the way, aku mau terima kasih banget nih Kak Satria udah meluangkan waktunya untuk jadi pemateri di sesi kelas 5 malam ini. Thank you Kak. Terima kasih kembali Mbak Indah. Langsung aja ya Kak, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar mau dengerin materi dari Kak Satria. Jadi waktu dan tempat, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kepada UKM Bima yang telah menyelenggarakan acara kelas mingguan. Luar biasa sekali, saya apresiasi kepada UKM Bima. Baru ganti kepengurusan udah langsung buat acara aja nih, keren banget. Aku apresiasi. Dan yang terhormat, ucapan kepada Ketua Bima, dan juga yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dan pengurus sekalian. Mungkin langsung saja aku share screen ya. Oke. Dan nonton film guys. Welcome to Masia Company class. Please sit quietly and relax. I hope you enjoy. Thank you. Oke, langsung saja, mungkin waktu cuma 30 menit ya kayaknya ya. Apa. Jadi pada malam hari ini kita bakal sharing tentang optimasi Instagram untuk meningkatkan penjualan ya. Yang pertama, kenapa Instagram gitu ya? Kenapa enggak Twitter, kenapa enggak TikTok, kenapa enggak YouTube? Itu karena saya lebih mengerti tentang Instagram. Kalau TikTok mungkin sama Mas Abi yang sering TikTokan. Atau sama Mas Doni ya. Mas Doni TikTokan apa enggak ini di sini? Enggak kok Mas. Langsung aja. Kenapa Instagram gitu ya? Dan masih bagus enggak untuk pasar di Indonesia gitu. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih Instagram di Indonesia gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal Instagram pasti merupakan media yang menyenangkan ya untuk dibuka, apalagi di zaman milenial ini, zaman modern ini, media sosial itu salah satunya Instagram itu menjadi media sosial nomor 2 ya gitu. Dan Instagram ini mudah untuk dijalankan gitu ya teman-teman. Kenapa Instagram lagi? Kenapa kita harus promosi di Instagram? Yang pertama adalah cost-nya yang murah ya, gitu. Daripada kita nyebar brosur, daripada kita door to door atau dalam bahasa Jawanya itu getuk tular, lebih enak kita promosi di Instagram teman-teman. Di Instagram juga kita bisa tanya jawab secara real time. Kita juga bisa diskusi di dalamnya. Kita bisa
tanya jawab secara interaktif juga gitu ya. Kemudian di Instagram ini kita bisa pilah-pilah siapa target pasar kita untuk penjualan. Nah, harapannya teman-teman kali ini sudah punya akun Instagram jualan atau yang mau memulai. Semoga harapannya setelah kelas malam hari ini ada inspirasi gitu ya. Kalau mengenai jumlah penggunanya juga semakin meningkat. Kita lihat dari sumber dari Napoleon, karena menurutku ini lumayan kredibel ya websitenya. Napoleon Cat ini ya. Jumlah penggunanya ada 88.653.200 pengguna untuk Indonesia aja. Dan keseluruhan totalnya ada 32,1% untuk pengguna di Indonesia per September 2021 nih teman-teman. Dan jumlahnya sangat banyak ya teman-teman. Kalau kita membicarakan tentang jumlah, apa sih benefitnya ketika jumlah penggunanya itu banyak gitu. Benefitnya itu untuk konten kreator sendiri, yang pertama adalah membangun fans, juga bisa membangun audiens untuk menikmati atau menghargai karya yang dibuat. Kemudian untuk mempromosikan produk, untuk endorse juga bisa benefitnya untuk konten kreator. Mungkin ada Mas Doni mungkin juga sebagai konten kreator, dan kita juga bisa endorse ketika menjadi konten kreator. Kemudian paid promote, kemudian buat kelas berbayar. Nah sebenarnya saya sendiri juga melakukan konten di akun saya pribadi sebagai personal branding saya gitu di Instagram saya pribadi. Nah di situ saya sendiri pengen sekali buat namanya kelas berbayar. Nah latihannya dengan cara jadi pemateri di webinar seperti ini ya teman-teman. Itu salah satu untuk latihan, dan nantinya mengarahnya adalah saya sendiri buat kelas berbayarnya melalui optimasi di Instagram saya sendiri. Kemudian untuk bisnis saya juga ada di Baru Batagor dan OMC Salad, itu untuk mempromosikan produk tentunya, kemudian untuk launching produk atau kita buat opening. Kemudian salah satunya adalah kita membuat toko online. Jadi kalau offline-nya kita mungkin tetap harus punya, cuma yang harus teman-teman buat juga akun Instagramnya, karena sekarang Instagram itu jadi search engine baru gitu. Ketika kita mau cari makan, kita mau cari batagor atau mau cari salad atau yang lainnya, pasti kita buka search di explore di Instagram. Batagor apa yang enak, batagor apa yang kita ada akun-akun kuliner di dalamnya. Nah di situ ketika teman-teman punya buat bisnis gitu dan punya akun Instagramnya, teman-teman bisa lebih dimudahkan gitu. Nah di situ juga sebagai katalog, dan ketika bisnisnya mau mengadakan sesuatu kita bisa masukkan di dalamnya. Intinya untuk membangun kepercayaan bisnis dan mendapatkan pelanggan baru gitu ya. Nah tentunya benefitnya sangat menjanjikan ya, tinggal gimana caranya gitu kan, caranya untuk mengoptimasi Instagramnya biar dapat uang dari Instagram gitu. Tentunya membangun bisnis itu jangka panjang, dan jangan cari sesuatu yang instan gitu ya teman-teman. Nah harapannya teman-teman di sini malam hari ini bisa fokus
karena kita di sini mencoba untuk membangun sebuah toko online dan nggak gampang nggak susah juga, tapi ketika teman-teman belajar fokus dalam satu hal dari banyaknya pembelajaran di luar sana, tapi kalau terlalu banyak informasi yang kita dapat atau pelajaran yang kita dapat, malah nanti justru malah bikin pusing nggak sih? Kayak mending fokus satu hal, di situ kita fokusin, kita belajar dan expert di bidang itu lebih bagus, karena itu malah membuat kita nggak kemana-mana gitu. Baru sebulan belajar Instagram, nanti belajar TikTok, belajar YouTube, belajar apa di situ, malah nggak fokus teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di sini fokus dan praktek tentunya. Boleh sih tanya-tanya apapun itu tentang Instagram, tentang apapun. Cuma kalau teman-teman nggak praktek ya percuma aja. Bakal percuma ilmunya. Mending ketika ilmu satu dapat dipraktekkan, kemudian konsisten untuk melakukannya, itu teman-teman. Konsistennya juga harus selama minimal 3 bulan sampai 6 bulan teman-teman di sini. 3 sampai 6 bulan teman-teman harus konsisten dan komitmen gitu. Dan sesuatu hal ketiga hal ini, konsisten, komitmen dan proses ini memang agak sulit di sini ya. 3 bulan tuh ngerasa lama, 6 bulan tuh ngerasa lama banget ya. Tapi memang itu yang harus teman-teman lakukan setiap harinya. Lewatin aja. Kalau misal jangan lihat 6 bulannya, tapi lihat hari ini kita mau konten apa, kita mau menghasilkan apa di Instagram gitu teman-teman. Nah, mikro komitmen ini faktor penentu berhasilnya itu PowerPoint-nya nggak jalan itu Kak. Kayaknya ada nggak jalan salah apa ya? Iya Kak. Saya udah muncul belum ya? Sudah muncul Kak. Ya udah. Udah ada mikro komitmen. Coba ya, tak. Ini udah keluar ya? Belum itu Kak di aku. Belum ya? Belum Kak. Kok bisa? Sekarang di mikro Kak. Coba ya, kau ulang. Gimana? Nggak jalan. Tadi cuman gambar, yaitu gambar Bentar, teman-teman. mikro. Ya mikro komitmen. Oke, bentar. Ulang ya. Udah keluar nih. Gimana Mbak Aninda? Udah keluar ya? Belum keluar itu Kak. Mungkin masih loading atau apa? Oh ini baru mau ada. Jadi aku Sudah? masih cuma mikro komitmen aja. Bukan mode itu ya Kak, kan ini. Belum itu Kak. Ini udah keluar belum? Baru PowerPoint aja, tapi belum. Coba kan di next gitu bisa nggak Kak? Jadi aku masih mikro komitmen. Udah next sih. Ini udah. Udah. Ini ada konten Ini training. udah ini. Oh gini Nah, aja. ya itu konten training kan ya di Kak. Kalau gini keluar nggak? Sorry. Gimana Mbak Indah keluar? Keluar Mbak tapi Indah? konten training aja bisa.
nggak di mode ini, nggak di Oh. mode apa namanya presentasi. Ya aku soalnya masih Udah ini. masih tampilan biasa. Masih tampilan biasa di aku. Waduh, bentar ya. Atau kayak gitu aja nggak apa-apa Kak? Gini kelihatannya. Iya kalau gitu kelihatan. Oke, ini aja lah. Lanjut ya. Silakan lanjut Kak ya, makasih. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman. Di content planningnya yang harus kita lakukan ketika membuat Instagram, konten-kontennya biar penjualannya meningkat gitu. Aku pakai Trello teman-teman. Trello ini gratis, bisa di HP, dan jadi tiap kali dapat ide muncul gitu di kepala langsung bisa kita buka Trello-nya, kita tulis di sana. Contohnya ini ciri-ciri kamu sedang bertumbuh, kemudian bersaing dengan sehat, kemudian produkmu dijual lebih mahal gitu kan. Ini idenya. Kemudian ketika idenya sudah muncul, ini sebagai konten di awal ya, di konten di Instagramnya awal itu, kemudian kita melakukan doing-nya, kemudian di sini kita menulis caption, kita menulis hashtag-nya dan lain-lain. Kemudian kalau sudah selesai kita taruh di down ini, jadi ini bisa digeser-geser gitu ya. Kalau di aplikasinya langsung teman-teman bisa catat aplikasinya Trello, ya terstruktur teman-teman konten-kontennya biar nggak acak-acakan gitu ya. Nah kemudian tipe konten Instagram itu ada dua, yaitu feed dan yang kedua ada story gitu ya. Feed itu fokusnya ada di jangkauan dan impresi gitu ya. Nah, di feed ini ada single image. Single image ini mudah dibuatnya ya, karena satu tok ini, satu gambar aja banget dibuat. Tapi terbatas nih, kita nggak yang bisa kita masukkan di dalam konten Instagram di single image ini. Cuma kita bisa perkuat di captionnya bisa panjang. Kemudian kalau seberapa menariknya konten single image ini, kalau menurut saya ini menengah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek amat gitu kan. Kemudian yang kedua ada ini bukan slide-nya, feed di video atau IGTV. Ini tidak mudah dibuat karena membutuhkan skill editing, kemudian skill membuat skripnya gitu kan. Kemudian kalau yang bagus ada voice overnya, kemudian tapi ini fleksibel ya untuk isinya. Isinya ini kita bisa isi banyak banget materi, bisa ngisi apapun di dalamnya, keunggulan produk dan lain-lain bisa masuk dalam video atau IGTV ini. Nah ini seberapa menariknya ini tinggi ya, lumayan tinggi gitu. Kemudian yang ketiga ada carousel. Carousel ini yang biasa teman-teman konten kreator buat setahun yang lalu, booming membuat konten-konten carousel. Nah carousel ini maksimal ada 10 slide, jadi bisa di slide ke kanan gitu. Nah ini sama-sama tidak mudah untuk dibuat sebenarnya untuk feed carousel ini. Cuma kalau misal teman-teman membuat bisnis yang kemitraan gitu, butuh meyakinkan orang, butuh teman-teman bisa ngisi materi di dalamnya lebih banyak, pakai carousel ini cocok dan lebih banyak dapat save-nya di sini. Save-nya lebih banyak karena orang itu melihatnya nggak langsung
dia bisa memahami seluruhnya kan gitu. Jadi sekali mereka nonton, mereka slide ke kanan, mereka belum tentu hafal semuanya, makanya mereka lebih banyak nge-save, dan kalau share juga lumayan karena biasanya hal-hal yang dimasukkan di situ lumayan banyak tentunya. Nah, selanjutnya ada struktur kontennya ya. Struktur konten itu ada feed, ada caption, ada hashtag. Ya. Di feed ini esensi konten bisa mempengaruhi orang. Gimana caranya konten itu bisa mempengaruhi orang? Feednya. Pertama ada social currency, apa yang paling diinginkan seseorang terutama calon pembeli. Kemudian kontennya relevan, kemudian bagaimana orang bisa mengenal kita. Kemudian ada trigger, menjadikan brand kita top of mind. Jadi kalau misal Batagor gitu kan, orang-orang tuh langsung taunya ini berbatagor. Gimana kalau misal di Temanggung ada salad buah, yang dicari adalah yang di pikiran mereka adalah OMG salad. Nah, itu yang menjadi top of mind. Kemudian konten feed itu yang bisa mempengaruhi orang lewat emosi ya. Jadi kepedulian itu sama dengan berbagi, dan itu sangat manusiawi. Gimana caranya teman-teman bisa membuat konten yang ada unsur emosi di dalamnya. Nah, ini yang berikutnya ada publik. Semakin terbuka sesuatu, semakin membuat orang penasaran. Jadi teman-teman kalau misal jualan itu bisa story dapurnya, bisa story tim-timnya. Di situ orang-orang lebih penasaran. Kalau misal omsetnya mungkin atau penjualannya, kalau di-share itu membuat orang makin penasaran. Selanjutnya ada practical value, edukasi praktis sebagai pemberi informasi dan membangun kepercayaan. Gitu. Yang terakhir stories, bercerita, dan cerita itu menarik ya teman-teman, dan banyak disukai orang, dan seringkali mendapat share gitu ya. Jadi konten-konten yang memiliki cerita itu lebih banyak di-share dan lebih disukai. Nah, tentunya teman-teman membuat konten semuanya boleh dilakukan di 6 step ini, semuanya dilakukan boleh, cuma 3 aja udah bagus, kayak misal emosi dan ada story, kemudian ada triggernya, itu sudah bagus kontennya itu. Nah, ketika feednya atau konten Instagramnya sudah bagus, teman-teman buat captionnya. Di caption ini di 100 kata pertama itu dinamakan the hook, teman-teman. Jadi 100 kata pertama ini 100 karakter ya, bukan kata ya. 100 karakter itu yang paling mempengaruhi orang bakal membaca keseluruhan caption atau tidak. Jadi contohnya, halo warga Palangkaraya, ini kita sampai di kota cantik. Tak sabar rasanya itu kan nanggung kan di situ, dan nggak sabar apa nih, pasti dipencet tuh lainnya tuh atau more di situ pasti. Nah, kemudian contoh lainnya adalah stop, jangan di skip gitu kan. Batagor enak, mau lewat Batagor kayak apa gitu kan. Contoh lainnya ada gini. Nah, ini contoh captionnya. Jadi ada hook itu yang halo bosku, akhirnya Batagor Temanggung sekarang sudah ada di Sumeneb loh. Serius dong, jadi bisa segera menikmati enaknya Batagor khas Temanggung, itu hooknya ya. Jadi kita menanyakan sesuatu juga, kemudian ada kayak penggunaan kata wow atau wah gitu, itu lebih menarik captionnya. Kemudian interestnya apa gitu kan. Nah, untuk warga Sumeneb ini interestnya, untuk warga Sumeneb dan sekitarnya ada promo spesial soft opening beli 2 kali 1 pasti kenyang bosku. Nah, itu interestnya. Kemudian yang sebelah
anaknya ini interestnya bebas beli bahan baku. Nah, kemudian call to actionnya mana? Save posting ini. Nah, ini call to actionnya gitu. Ini catat tanggalnya, dapetin nikmatnya, murahnya, thank you, see you, love you, gitu kan. Dan yang di sini call to actionnya langsung hubungi Mas Satria. Ini call to action. Dan keempat hal ini harus ada gitu ya. Jadi praktis ini semuanya memiliki sebuah bisnis sendiri ini sampai jumpa lo ini praktisnya. Jadi kerapiannya. Jadi untuk caption diusahakan jangan banyak penggunaan bahasa double bahasa gitu ya. Jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu. Jadi di sini bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia lagi. Orang ya bakal bingung bacanya kan, dan rata-rata di Indonesia mungkin nggak semuanya bisa untuk membaca bahasa Inggris gitu. Nah, keempat hal ini harus ada di caption teman, interest, call to action, dan praktisnya itu. Kalau untuk merapikan caption juga ada aplikasinya, teman-teman bisa cari sendiri di Google, banyak sekali untuk merapikan caption gitu ya. Lanjut, kemudian optimasi view-nya tentunya. Jadi sebelum teman-teman untuk jualan di Instagram, teman-teman harus benahi dulu di belakangnya gitu. Harus benahi dulu tokonya. Percuma kalau kita membuat sebuah konten itu jualan, tapi ketika orang mau ngeklik profilnya berantakan, kontennya nggak rapi, kemudian gimana cara ordernya bingung, ya nggak jadi closing teman-teman, nggak jadi jualan dong gitu kan. Nah, optimasi bio ini penting. Nama dan nama pengguna ini mudah diingat dan dikenali. Batagor Temanggung, ini baru Batagor official. Kemudian hindari penggunaan angka ya teman-teman, termasuk di logo, hindari penggunaan angka di logo. Oh, kayaknya waktunya sudah habis ya ini, ditelepon Mas Liman. Mungkin langsung ke optimasi bio. Di bio-nya ini harus to the point ya, di bio ini. Kemudian keunggulan apa yang ditawarkan setelah kemudian alamat, mudah menemukan lokasi, tagline di sini fresh dan healthy gitu ya. Kemudian hindari pengulangan kata kayak Temanggung lagi gitu, jangan hindari penggunaan dua kata kayak tadi ya. Jadi kemudian dipermudah ya untuk cara mereka order ini, bisa di WA ini, bisa di pesan makanan, bisa langsung di Linktree-nya ada WhatsApp, GrabFood kerjasama. Itu. Kemudian postingan baik itu original, shareable, readable, caption, hashtag, dan emoji. Teman-teman bisa nanti kalau butuh ini bisa saya share. Karena waktunya sudah habis sepertinya. Mas Liman ini sudah di spam. Mbak Indah, suaraku kedengeran ya? Kedengeran. Ini Mas Liman. Ini udah habis ya waktunya ya? Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Ya mungkin lanjut dulu aja Kak, sampai saatnya 10 menit lagi mungkin ya Kak. Oke, udah kok. Ini udah 10 menit lagi kok Kak. Ini di kontennya teman-teman. Oke, teman-teman bisa
screenshot untuk ide-ide kontennya, untuk membuat konten, itu tutorial membuat produk dan lainnya, membuat testimoni pelanggan dan lain-lain. Di sini ada semua ya. Teman-teman bisa membuat setiap hari kontennya. Jadi konsisten itu tadi, bisa membuat konten setiap hari biar trafiknya bagus. Kemudian jangan lupa untuk optimasi bio-nya, optimasi caption-nya, hashtag-nya dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Setelah semuanya sudah dikerjakan, teman-teman bisa belajar AdSense. Di sini poinnya di sini sebenarnya cuma karena waktunya sudah habis. Mungkin lain waktu bisa kita bahas ya AdSense di sini. Kalau Instagramnya teman-teman sudah optimal, itu bisa melakukan iklan di Instagram karena ada fiturnya dan hasilnya cukup memuaskan ya untuk Instagram Ads di sini. Ini itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucapan. Saya akhiri ya teman-teman, mungkin langsung sharing aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Satria udah sharing banyak hal nih sama kita tentang tadi kita ada feed, ada stories, gimana sih cara kita buat konten, itu juga dikasih listnya apa aja sih yang menarik, dan ada Korsel, ada single image gitu, dan aku juga sangat-sangat udah banyak nih aku pertanyaan yang mau aku sampaikan ke Kak Satria. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya nih tentang materi yang tadi, bisa langsung on mic atau di chat, nanti bisa aku sampaikan ke Kak Satria gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya atau aku mau nanya, boleh nggak nih Kak Satria nih? Aku udah gregetan banget. Aduh, kayak lagi benerin kameranya nih Kak Satria. Boleh. Boleh, aku buka chatnya Mas Liman ini. Oh, ya jadi gini Kak, kan tadi aku juga udah dengar tentang caption kayak gitu tuh, Pinterest itu juga gimana sih cara kita bikin konten dan feed apa sih yang menarik kayak gitu. Dan jujur kan aku juga ada usaha ya Kak, dan aku juga menggunakan Instagram ini sebagai wadah promosi aku gitu, dan aku juga udah ngikutin nih, aku bikin konten walaupun emang kurang konsisten, mungkin ya nggak tiap hari ada gitu, dan aku juga udah kayak semaksimal mungkin aku buat ini yang menarik, sampai aku juga udah promo kemana-mana, tapi kayak followersnya tuh lama banget naik gitu loh Kak, kayak nggak se-ekspektasi aku, karena aku berharap kayak kalau aku udah ikutin jalan ini mungkin followersnya akan cepet naik kayak gitu. Mungkin apa sih Kak sebenarnya aku kelewatan gitu yang aku nggak kerjain, padahal aku udah bikin konten dan lain-lain, tapi followers aku tuh lama banget naiknya gitu di akun bisnis ya Kak, bukan akun bisnis. Itu aja mungkin Kak, terima kasih. Oke. Langsung aku jawab Mbak Indah. Jadi kalau jadi akunnya itu nge-stuck gitu lah, stuck gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Jadi awalnya memang gitu agak ada kenaikan, tapi tiba-tiba udah gitu loh, nggak naik-naik lagi gitu. Jadi bingung harus ngapain lagi ya di akun ini gitu. Oke. Mungkin yang sering kita pelajari di sekolahan juga di kampus ya, di kampus tuh kayak bisnis plan-nya, kayak targetnya kemana. Di Instagram juga tentunya kita harus paham target pasar kita di mana Mbak Indah. Misal jualan baju, target pasarnya umur berapa, kemudian baju apa nih, baju untuk anak-anak, baju untuk perempuan, atau untuk om-om gitu kan. Itu harus jelas dulu kemana. Kalau targetnya itu ke perempuan gitu ya, perempuan remaja itulah, mahasiswa, mahasiswi gitu, itu kontennya tentunya konten-konten yang milenial gitu, konten-konten yang menarik untuk mereka baca
gitu. Nah, sebenarnya ada dua versi untuk mengembangkan akun gitu. Yang pertama itu yang langsung hard selling di situ, jadi kontennya itu sekalian untuk katalog, atau kontennya itu seperti kayak kita jual video-video lucu dulu. Artinya menjual tuh kita re-upload video lucu, kita upload video lucu atau meme atau apa. Nah, kita buat dulu kolamnya. Kemudian ketika kolamnya sudah terbentuk, sudah punya interaksi, sudah trafiknya sudah bagus, banyak yang follow. Karena konten-konten edukatif, konten-konten lucu itu lebih banyak diminati ya. Jadi pasti ada beberapa dari sini follow dagelan gitu. Kenapa follow dagelan? Karena kita butuh tuh konten-konten lucu gitu ya. Nah, gimana caranya orang itu mau untuk follow kita gitu. Ibaratnya gini, akun kita sendiri, kita mau jualan baju, kita mau nggak sih follow akun kita sendiri nih? Kita ibaratkan untuk orang lain gitu. Kalau kita sendiri, wah kurang menarik nih gitu kan, karena kontennya jualan semuanya, hard selling. Jadi intinya orang itu tidak mau dijualin, teman-teman. Mbak Indah, orang itu nggak mau dijualin, kayak langsung nih ada baju harganya gini, itu main sih gitu. Kalau di grid Instagram itu ada 9, kalau di situ di 3, kemudian nomor 4-nya ada konten jualan, itu orang udah males dulu untuk slide selanjutnya gitu. Nah, makanya buat hal lain. Kalau misal ini kita jualan sepatu gitu. Kita jualan sepatu, kita harus membuat akun-akun lingkarannya yang niche-nya itu sama, mirip-mirip gitu loh. Jadi sepatu berarti kayak misal konten skateboard, atau konten-konten kayak apa band gitu kan, yang berhubungan dengan sepatu lah intinya. Nah, kita harus punya channel-channel gitu atau kita buat sendiri gitu. Kalau di promote kalau di saya nih kayak misal, kenapa aku buat promote UMKM tuh untuk mendatangkan traffic itu. Ketika trafiknya sudah dapat di promote UMKM, kemudian di personal brandingku sendiri, kemudian di akun-akun lain, nanti bisa untuk mendatangkan trafik ke Ini Baru Batagornya gitu loh. Jadi jangan langsung jualan di Ini Baru Batagor, cuma kita kolaborasi dengan akun-akun terkait yang niche-nya sama. Kalau nggak mau buat sendiri ya, kita cari-cari, kita endorse, kita paid promote ke akun-akun yang senis atau setara gitu ya. Itu untuk mengembangkan akun. Kalau fokusnya, kalau pertama jangan Instagram dulu, cuma yang difokusnya adalah interaksinya. Kita cari interaksi, kita cari jangkauan sebanyak-banyaknya dulu. Terima kasih. Itu aja mungkin Mbak Indah. Nah, berarti kita nggak, kalau di IG kita tuh jangan jual-jualan terus gitu ya, karena ada konten lain. Atau membuat akun lain yang bisa mendukung akun jualan kita gitu ya? Betul. Kalau misal Mbak Indah jualan baju nih, buat 2 akun. Yang satu akunnya itu isinya foto-foto model, foto-foto yang terkait, misal ada event-event di dalam konten itu, kemudian di bio-nya dikasih akun katalognya. Itu Mbak Ida. Jadi biar mereka yang beli langsung diarahkan ke akun katalog gitu. Tapi ya akun ini banyak nih kayak ya kita bisa re-upload meme atau konten-konten yang lain. Jadi ini wadahnya, kemudian baru tuh kalau ikannya udah masuk di wadah ini, baru pancingnya dimasukkan gitu di akun katalog ini, Mbak.
kita bisa nyantumin IG jualan kita tuh di bio akun yang kita buat konten-konten menarik gitu ya kayak. Jadinya kita nyalurin dia lewat. Aku kedengeran nggak suaranya? Kurang jelas ya? Jelas tadi. Jadi kita bikin akun yang buat konten-konten khusus gitu. Kan kebetulan aku ini apa namanya kayak tentang edukasi gitu. Mungkin aku bisa bikin konten di luar jualan aku, tapi aku naruh toko aku di bionya di akun kedua aku gitu ya. Gitu kan ya? Betul. Thank you Kak, udah jawab pertanyaannya, tinggi banget. Terus nih Kak, udah ada lagi yang nanya di kolom komentar. Namanya Liman Siti Ramdhani. Aku bacain ya Kak ya. Kak, izin bertanya, kalau misalnya kita terlalu berlebihan dalam berpromosi di Instagram, berpengaruh nggak sih Kak terhadap penjualan produk yang kita jual? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Satria. Oke. Nah, pertanyaannya, misal kita terlalu berlebihan dalam promosi di Instagram gitu ya, yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Liman nih kayak, ya itu hard selling semuanya. Kalau teman-teman tadi baca itu di PPT-ku, yang 31 konten itu rata-rata itu tidak langsung jualan gitu. Jadi soft selling. Jadi orang tuh nggak kelihatan dijualin banget gitu loh. Nggak langsung ditawarin banget gitu loh. Kalau berlebihan untuk langsung ditawarin gitu, kalau misal temenku tuh jualan buka counter gitu kan, terus di WA-nya tuh buat story langsung titik produknya semua, ya aku juga males untuk lihat gitu loh. Mending dibuatkan kan ada tuh fiturnya di WhatsApp bisnis tuh, ada yang namanya katalog gitu kan. Jadi orang kalau memang membutuhkan sesuatu, mereka ngeklik itu dan tinggal lihat semuanya, nggak usah langsung hard selling, jualan langsung di dalam gitu. Cuma kalau untuk menambah jangkauan Mas Liman, berapapun itu nggak masalah, asal itu nggak langsung ke satu orang aja. Misal Mas Liman jualan ke Mbak Indah itu setiap hari gitu. Setiap hari itu agak nggak masalah ya. Kalau jualannya setiap jam, itu juga orang aneh gitu, kayak apa sih gitu kan. Itu juga pengaruh juga untuk penjualan. Kalau berlebihan, itu sangat berlebihan ya Mas Liman. Cuma kalau jangkau, kita promosi setiap hari ke orang-orang berbeda, dan jangkauannya tambah luas, itu nggak masalah. Tapi kan itu jangkauannya kan ke banyak orang. Dan kalau di AdSense, orang-orang itu enggak dijualin sama Instagram enggak setiap waktu gitu. Jadi ada rentang waktunya. Jadi enggak terlalu terganggu juga dengan iklannya gitu. Itu Mas Iman mungkin menjawab, atau yang ditanyakan melenceng dari apa yang aku pahami, Mas Liman. Oke, Kak Liman udah terjawab ya sama Kak Satria untuk pertanyaannya. Oke, kita langsung saja Kak, ini udah banyak banget yang angkat tangan nih. Ada Kak Doni Effendi. Mungkin bisa langsung open mic aja, biar disampaikan langsung pertanyaannya ke Kak Satria. Ya, oke. Halo, suaraku jelas nggak? Jelas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini aku mau minta pendapat suhu ini dari Kak Satria selaku praktisi kan. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau di Instagram kan biasanya kalau yang punya bisnis, kita punya akun pribadi, juga punya akun bisnis kita. Nah, yang aku pengen tahu itu minta pendapat Kak Satria aja sih, gimana kalau misalnya itu akun pribadi kita itu kita kaitkan sama akun, maksudnya akun bisnis kita, bukan deng, akun pribadi itu kita kaitkan sama bisnis misalnya.
Misalnya pribadi itu kan biasa kita buat story atau buat feed tentang bisnis kita. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap tingkat penjualan atau justru kebaliknya nih, menurunkan followers? Biasanya kalau misalnya orang akun pribadi terus di-spam sama jualan kita, mereka justrunya jenuh gitu loh, bosen dengan konten-konten kita dan akhirnya mereka unfollow gitu. Nah, menurut Kak Satria itu gimana? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi ini tergantung Mas Doni. Kalau misal akun pribadi kita dibuat personal branding, terus tiba-tiba kita jualan personal branding kayak kita mengedukasi orang misal. Terus tiba-tiba kita jualan batagor di feed kita gitu kan. Ya orang aneh, mereka merasa dijualin juga itu kan yang aku bilang itu tadi gitu. Tapi kalau contoh Mbak Yolanda itu dari awal dia sebagai selebgram gitu kan, modeling gitu. Mereka sudah Mbak Yolanda itu sudah punya followers banyak sebelum Salat Nur ada gitu kan. Nah, dijualin di situ nggak masalah karena apa? Mbak Yolanda sudah diminati oleh orang dalam artian sudah punya followers dengan dia tuh udah akrab lah gitu. Ketika sudah akrab, misal aku sama Mas Doni, aku jualan batagor ke Mas Doni, aku ngomong aja, Mas Don, aku punya batagor dibeli dong. Nah, itu yang kita cari Mas Doni. Salatnya Mbak Yola itu jualan di akunnya sendiri. Ya pertama-tama yang dilakukan dia promosi di akunnya sendiri karena Mbak Yolanda tahu kalau di Instagramnya ada orang-orang yang tertarik dengan dia gitu loh. Mau dijualin apapun masuk aja dengan Mbak Yolanda gitu kan, dengan followersnya. Cuma kalau misal akunku atau akun Mas Doni mungkin ya kita sebagai konten kreator gitu, microblog gitu kan, kita juga edukasi gitu ya, kita jualnya kayak kelas berbayar gitu, itu yang sesuai gitu loh dengan apa yang kita kenalkan brand image-nya ke masyarakat gitu, ke follower kita. Kalau follower kita sukanya diedukasi, mereka belum tentu suka batagor gitu loh. Gitu Mas Doni. Jadi tergantung akunya, kadang nih kalau punya aku aja, misal langsung dimasukkan konten batagor gitu, ya nggak masalah. Cuma kalau langsung to the point kita harus buka kemitraan di situ, juga kadang aku suka jangan deh, mending di story atau di mana ya lain, karena takut followersnya pergi juga gitu kan, karena nggak sesuai dengan apa yang menjadi citra kita di awal gitu. Kok endingnya kok jualan kemitraan nih gitu kan, kok nggak edukasi lagi gitu. Itu Mas Doni mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Satria. Berarti di sini tergantung kondisi ya, maksudnya nggak mesti kita posting akun feed jualan ataupun story jualan, mereka langsung pergi gitu loh, maksudnya follower kita langsung bosen, langsung jenuh. Berarti tergantung chemistry juga ya, dengan kita sedekat apa. Kalau misalnya dengan udah teman, ya mereka pasti stay ya, meskipun promosi kita terkait apapun, baik itu brand image kita sendiri ataupun tentang bisnis gitu ya Kak. Betul. Oke, terima kasih Kak Satria. Terima kasih Mas Joni. Oke, thank you Kak Doni atas pertanyaannya, dan Kak Satria juga udah mau dijawab. Dan ini pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup, bisa saya jawab. Tadi Kak Rizka nih dari tadi diangkat tangan terus. Udah nggak sabar dia mau nanya kayaknya. Mungkin Kak Rizka bisa nih langsung aja. Pertanyaan terakhir. Kak Indah,
Mau pertanyaan dari aku atau pertanyaan dari yang di room chat? Oh iya, di sini ada room chat gimana nih Rizka nih? Sama nggak pertanyaannya? Kalau sama mungkin bisa aku tanyain dulu aja nih yang di room chatnya. Kayaknya pertanyaan yang di room chat aja dulu deh, Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tutup acara ini. Banyak yang nanya nih ke Kak Satria nih pada semangat belajar tentang Instagram. Jadi gini Kak Satria ada yang tanya. Kak izin bertanya bagaimana cara kakak dalam pemilihan hashtag menarik biar maksimal untuk usahanya di saat followers nanti ratusan orang. Jadi gimana cara pemilihan hashtag yang maksimal, Pak? Terus Kak Satria nih. Pemilihan, Langsung oke. dijawab aja. Pemilihan hashtag yang maksimal gitu ya, biar maksimal. Hashtag itu kalau yang aku lakukan tuh aku punya 10 hashtag yang kayak 10 folder hashtag. 10 folder hashtag. Jadi satu hashtagnya ini isinya 12 sampai 15 hashtag. Kemudian folder kedua juga sama sampai folder ke-10. Nah, 10 folder ini setiap kali posting itu berbeda. Hari pertama pakai folder nomor 1, hari kedua nomor 2, kemudian hari ketiga nomor 3. Jadi hashtag tuh jangan itu-itu aja. Kalau biasanya teman-teman bosen kayak males buat hashtag gitu kan, kayak ngetik-ngetik hashtag, siapin aja 10 folder yang isinya hashtag-hashtag itu. Teman-teman bisa kok di Google tuh di Google Play Store itu tulis aja hashtag gitu kan. Itu ada aplikasi yang kayak buatin hashtag terkait misal pengusaha gitu kan. Itu langsung di situ keluar pemimpin, kemudian ada jualan, bisnis dan lain-lain, di situ langsung keluar semuanya hashtag terkait gitu. Nah, itu dimasukkan folder. Kemudian di Trello itu nanti ketika membuat caption, kemudian teman-teman langsung di hari Selasa pakai folder nomor berapa gitu. Itu endingnya kan 30 hari kan kita pakai banyak hashtag di situ kan. Nah, itu bisa memaksimalkan gitu, memaksimalkan nantinya untuk interaksinya. Gitu Mbak Vita Lutfiani. Jadi untuk memaksimalkannya seperti itu. Pemilihan hashtagnya yang terkait misal Batagor jualannya di mana? Batagor Temanggung berarti kan. Kalau jualan di Temanggung gitu kan, Batagor itu berkaitan dengan apa? Makanan, kemudian cepat saji gitu kan. Nah, itu yang ditulis di hashtagnya. Jadi orang itu dieksplor apa yang mereka pikirkan pertama kali gitu. Mereka mau makan apa ya yang enak gitu kan. Berarti tulis aja makanan enak. Nah, itu hashtag gitu. Tulis aja makanan enak, makanan Jogja, kuliner Jogja. Itu hashtag-hashtag terkait yang nanti ketika mereka buka kuliner Jogja keluarlah konten kita Batagor. Oh, kuliner Jogja itu ada Batagor. Gitu. Gitu mungkin Mbak Vita Lutfiana bisa menjawab. Sebenarnya banyak sih cara-caranya optimasi Instagram. Kalau mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi. Kalau 30 menit baru intro udah selesai aja, aku kaget tadi. Jadi ngeblank dikit sih. Iya. Berarti yang tadi hashtag itu aku kira kalau hashtag tuh harus digunain terus gitu. Jadi kayak harus sama biar kalau pencarian kita paling atas itu enggak ya, malah harus ganti-ganti ternyata. Nah, kalau kan ada 10 folder nih. Kalau 30 hari, berarti kan folder nomor 1 ini dipakai sebulan 4 kali gitu kan. Dan dalam sebulan kan ada 4 minggu gitu kan. Nah, itu berarti kan 4 kali paling enggak digunain. Kalau misal di folder itu ada kuliner Temanggung, kuliner Magelang, kuliner Jogja itu berarti 4 kali dipakai. Nah, itu akumulasinya setiap bulan jadi banyak gitu, Mbak. Terus makin itulah intinya. Oke,
Oke, Kak Satria ini juga kata pitanya udah ketiga Kak, terima kasih kayak gitu. Mantap. Oke teman-teman, ini dia udah sesi tanya jawab bersama materi kita yang keren banget. Sekali lagi thank you ya Kak Satria, ini udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita. Jangan kapok-kapok ya Kak kalau diundang sama Bima. Terima kasih banyak ya, mohon maaf banyak kesalahan, banyak salah kata. Ya thank you Kak, jangan kapok-kapok ya Kak kalau diundang sama Bima lagi nih. Oke, berarti dari sini kita udah tahu ya bahwa sekarang tuh Instagram udah nggak cuma buat temen gabut, buat posting-posting foto biasa, tapi ternyata Instagram juga udah bisa jadi wadah promosi kita untuk jualan dan menghasilkan cuan juga ya. Oke, sebelum kita akhiri acara kita mau dokumentasi dulu nih untuk acara malam ini yang kemudian juga mau kita post nih di IG Bima biar teman-teman pada tahu ini kita bisa adain kelas mingguan. Jadi teman-teman boleh on cam dulu biar kita mau dokumentasi dulu. Teman-teman nih yang lain udah ada siapa lagi nih yang on cam, teman-temannya Murafli, terus ada Nur Laila, Nur Fiana Basri, boleh on cam, kita mau foto-foto nih dokumentasi. Kak Abi udah siap-siap mau foto. Oke, teman-teman bisa on cam. Yang lain kita hitung aja ya sampai 10. 1, 2, 3. Ya kita dandan dulu biar cantik nanti kan di IG ini mah guys. Tuh Kak Abi udah ganteng udah. Oke, langsung aja Kak operator, siapa yang mau screenshot? Aku aja. Aku ya, aku hitung ya teman-teman. Oke, kita foto. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, mantap. Thank you semuanya. Sekali lagi aku makasih nih buat Kak Satria. Thank you Kak Satria udah bagi-bagi banyak banget ilmu nih, sharing tentang Instagram banyak banget. Nah, hashtag juga. Thank you banget Kak. Makasih Kak. Dan makasih juga buat teman-teman nih yang udah gabung ikut serta dalam kelas mingguan Bima. Semoga ilmu yang tadi udah diberikan sama Kak Satria juga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk ngisi form daftar hadir ya udah di-share sama kakak panitia, kakak pengurus. Jadi panitia ya jadi acara. Nanti mungkin bisa di-share biar teman-teman juga ngisi daftar hadir. Dan sekian dulu nih kelas kita kali ini. Semoga kita bisa ngadain kelas mingguan rutin lagi seperti waktu offline walaupun sekarang harus via online semuanya. Dan untuk info kelas lagi bisa kalian lihat di IG kita di @bimamaha dan di grup anggota Bima. Jadi kalau teman-teman udah masuk di grup anggota Bima nanti selalu ada info lebih lanjut untuk kelas kalau kita mau ngisi. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun aja. Makasih semuanya. Ninda mewakili pengurus yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di next class minggu 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih semuanya. See you next class ya. Dadah. Jangan lupa isi ini ya, daftar hadir. Makasih, Makasih Kak. Oke, makasih.